Halo, selamat pagi Pak Alvin, Pak Niko. Selamat pagi ya Pak Lendra. Ya, suara saya terdengar di sana Pak, dengan Iya, jelas? baru keluar, baru keluar. Oke, gimana Jakarta Pak? Aman, terkendali Pak? Aman, aman, aman terkendali. Ya, di sini di Balikpapan sudah mulai ramai beberapa lokasi yang sudah mulai mengadakan event, baik itu online maupun offline. Nah, dan ini juga saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu pada rangkaian It Inspire kali ini tanggal 8 bulan April ya 2021. Terima kasih sudah menyempatkan hadir kepada Bapak Ibu. Karena tema atau topik yang mau kita sharing hari ini cukup istimewa ya, itu dengan topik IoT for Hospitality Industry. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengan IoT, mungkin terkesan agak wah ini agak complicated atau mungkin cost-nya tinggi dan lain-lain begitu. Nah, Internet of Things jadi sebuah solusi yang memang digandrungi begitu. Apalagi memang bagi kabarnya Kalimantan Timur khususnya begitu ya akan menjadi ibu kota negara dengan yang smart city. Nah, ini artinya di industri perhotelan sudah mulai mempersiapkan bagaimana konsep hotel yang juga nanti smart hotel begitu kurang lebih. Ya, di sini di tengah-tengah acara webinar kali ini saya ingin juga menginformasikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar Meet Inspire kali ini untuk selalu senantiasa memposisikan mic dalam keadaan off, dan juga kamera juga off. Nah, nanti juga silahkan Bapak Ibu bisa follow akun Instagram, LinkedIn, dan juga Facebook Hypernet Teknologis untuk mendapatkan informasi dan juga tips-tips terkait dunia IT begitu. Nah, untuk di akhir acara juga akan ada kuesioner begitu, nanti silahkan Bapak Ibu bisa diisi untuk nantinya juga bagi yang beruntung bisa mendapatkan digital voucher gitu. Oke, Pak Alvin dan Pak Niko. Oke, thank you Ya, Pak Lendra. Thank you Pak Niko kehadirannya. Thank you Pak Lendra, thank you Pak Alvin. Dan juga untuk rekan-rekan dari Balikpapan, mungkin dari rekan-rekan Hita Balikpapan juga, dan juga para peserta yang lainnya. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai IoT solution ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya akan mempresentasikan sedikit mengenai siapa itu Hypernet. Oke. Hypernet adalah suatu perusahaan managed service provider yang sudah berdiri 14 tahun lamanya, di mana kita juga menyediakan layanan dan juga sumber daya informasi dan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Bentar. Oh, sorry. Pointer. Oke, ini adalah mengenai kami, dan juga yang berikutnya adalah mengenai keunggulan dari kenapa memilih Hypernet. Seperti yang kita tahu, dari sisi produk, Hypernet juga merupakan salah satu mitra eksklusifnya Aruba, di mana kita merupakan platinum partner dari Aruba, dan juga kita di tahun 2020 kita menerima mitra terbaik Aruba se-Asia Pasifik dan juga Jepang untuk managed service provider. Dari sisi sertifikasi, kita mempunyai ISO 20001 dan juga 27001. Dari sisi operation, kita mempunyai call center 24/7 yang available. Terus kita juga memberikan solusi IT yang holistik bagi semua industri sebagai MSP. Kita juga punya tim engineer yang cukup berkompeten dan bersertifikasi, dan kita juga melayani berbagai klien dari lintas industri. Secara produk, Hypernet mempunyai 6 pilar kategori produk yang menjadi produk andalan kita. Yang pertama adalah tentu layanan internet. Dari kita mempunyai Irin untuk wireless, Vion untuk fiber optik, dan juga untuk kita punya CUG dan layanan CUG atau closed user group. Layanan yang kedua adalah kita mempunyai layanan Wi-Fi as a service, di mana kita berpartner dengan Aruba, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Dan yang ketiga, kita mempunyai layanan cloud, di mana kita mempunyai sister company yang bernama VB Cloud. Keempat, kita mempunyai layanan komunikasi digital. Kelima, kita mempunyai layanan IT profesional dan layanan keamanan untuk produk yang keenam. Apa sih MSP? Apa itu solusi MSP?
MSP itu sebenarnya adalah konsep di mana Hypernet sebagai managed service provider memberikan layanan integrasi dalam penyediaan sumber daya dan juga pengelolaan dalam bidang IT. Jadi kita memberikan managed service ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dari setiap sektor industri, di mana kita tahu kita di Indonesia ini kita mempunyai 6 atau 7 vertical industries. Yang pertama adalah hospitality, education, retail, healthcare, manufacture, government, dan juga finance. Nah, ini adalah mengenai tren pergeseran model bisnis dari konvensional, di mana pada sistem konvensional ini semua investasi dilakukan oleh pihak user atau pihak klien sendiri, di mana klien itu yang memiliki hardware dan softwarenya, dan juga klien sendiri yang menangani masalah teknisi semua jaringan. Dan jika kita lihat, ini adalah pergeseran model bisnis ini dari yang traditional license menjadi as a service bisnis konsep. Di mana as a service itu semua hardware dimiliki oleh Hypernet yang menyediakan manajemen jaringan yang juga komprehensif, dan sistem pembayaran. Jadi kalau untuk managed service ini pembayarannya kita secara fleksibel, karena ini dilakukan secara OPEX dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa perbedaan antara model tradisional dan juga as a service. Dari sisi anggaran, tentu yang pertama adalah jumlah pembelian dan solusinya juga terbatas, tapi jika menggunakan skema as a service bisa menggunakan skema kredit dan juga pembeliannya lebih besar dengan kapasitas yang lebih luas. Yang kedua, secara kompleksitas pengelolaan ditangani oleh multi vendor jika melakukan bisnis tradisional. Kalau dengan as a service semua dihandle oleh Hypernet dengan sistem one door, satu pintu policy. Terus yang ketiga juga tidak ada pengawasan vendor pada hari H atau layanan MOA, di mana dapat juga potensi untuk terjadinya resiko jaringan juga tidak juga menjadi kendala. Tapi jika menggunakan as a service, vendor management solution-nya mendapatkan manfaat jaringan dengan ekspektasi yang tingkat kepuasan lebih tinggi. Yang terakhir adalah mengenai lonjakan anggaran pada setiap siklus pembelian produk baru atau pada sistem budgeting ya. Dimana kalau model tradisional mungkin dari tim IT akan melakukan mungkin akan ada signifikan increase dari budget tahun lalu karena adanya penggantian perangkat atau upgrade perangkat ataupun juga mengenai perangkat yang rusak. Tapi jika menggunakan as a service, maka pengembangannya akan lebih mudah karena penambahan fasilitas ini kita lakukan dalam tagihan bulanan. Jadi sehingga jika memang akan ada perubahan pun hanya akan ada perubahan secara yang tidak akan signifikan di sistem OPEX di bulanan. Untuk mitra teknologi, ini adalah beberapa mitra teknologi dari Hypernet. Kita bekerja sama dengan Aruba tentunya, HPE, HP, Microsoft, Sophos, Megaport, AWS, Polycom untuk kita punya digital communication, Bitdefender, Sangfor, dan Fortinet dari sisi security, Enginius, dan Aruba merupakan salah satu dari produk Wi-Fi-nya, Freshworks, dan juga Google. Ini adalah beberapa klien kami dari berbagai lintas industri, baik dari sisi hospitality, education, finance, ataupun juga manufacture dan berbagai macam industri lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Pak Niko dari Six Sense mengenai IoT solution for hospitality industry. Selamat pagi Pak Niko. Pagi Pak Alvin. Pagi semuanya teman-teman semuanya. Oke, baik. Mungkin saya jelaskan dulu Six Sense itu siapa ya. Six Sense itu anak perusahaannya Hypernet juga sebenarnya. Masih sister company lah. Kayak kita masih sister company dengan Hypernet. Fokusnya Six Sense itu lebih di industrial IoT dan computer vision. Nah sekarang kalau teman-teman mau nanya industrial IoT itu apa sih? Nah IoT itu kan luas ya. Kalau kita bicara IoT itu kan sekarang bohlam-bohlam lampu aja sudah IoT. IoT itu kan artinya cuman salah satu device yang bisa connect ke internet dan menggunakan fasilitas internet tersebut. Nah, jadi karena IoT itu luas, kita dari Six Sense ini fokusnya khusus ke industrial IoT juga, di mana hospitality industry itu adalah salah satu fokus kita. Karena kita percaya bahwa di hospitality industry itu perlu sistem yang bisa mengotomasikan berbagai macam operation di segmen hospitality gitu. Nah terus jadi hari ini saya mau bicara tentang dua
core product aja sih sebenarnya nggak banyak-banyak. Yang sebenarnya fokusnya satu lebih untuk cost saving dari operation hotel, yang kedua itu lebih untuk memanage security dari hotel tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak terlalu banyak manusia yang involved di operation hospitality untuk hal-hal kecil yang zaman sekarang ini menurut saya sudah lebih ekonomis ya harganya gitu untuk diotomatisasikan. Jadi gitu kira-kira. Nah, produk pertama yang saya mau bicara itu sekarang kita panggilnya namanya room control unit. Nah, apa sih ini si room control unit? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat ini hasil survei kita ya dari tim kita di sebelah kanan itu kan kalau kita lihat nih yang merah itu 48% itu kan AC sama heat pump ya. Jadi pemanas air dan pendingin ruangan. Lalu room itu 21%. Nah, kalau kita jumlah itu kan berarti kan pemakaian listrik untuk AC aja itu kan lebih dari setengahnya ya. Lebih setengahnya gitu. Nah, jadi gimana nih caranya kita mengotomisasikan sebuah kamar hotel supaya bisa saving energi gitu. Nah, solusinya adalah sebenarnya solusi ini berangkatnya dari smart home ya. Jadi dari smart hotel room teknologi ini. Nah, barang-barangnya itu seperti apa sih? Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini, nah itu yang namanya RCU-nya itu. Itu dia otaknya, dia yang ngontrol kamar itu statusnya occupied atau non occupied. Jadi kalau kita bicara hospitality kan namanya kamar hotel itu cuma dua ya statusnya ya. Occupied dan unoccupied gitu. Dimana occupied itu pasti udah punya setting-setting sendiri lah ya. AC-nya harus berapa derajat gitu pas tamu masuk. Lalu apakah lampunya yang mana nyala gitu kalau misalnya lagi siang, dan lampu yang mana yang nyala kalau misalnya lagi malam gitu kan. Nah itu semua dikontrolin oleh benda yang warna hitam ini. Nah lalu dari dia bisa connect nih secara wireless, jadi nggak perlu ada pengkabelan lagi. Secara wireless ya, itu ke barang-barang yang lain nih. Apa aja barangnya? Wah banyaknya bukan main. Jadi saya nggak mungkin jelasin satu-satu. Intinya barang-barang ini adalah untuk mengatur pemakaian energi dan mengotomisasikan. Sekaligus ya pastinya kelihatannya lebih keren gitu. Ya kan? Nah, hari ini kita mau fokusnya di ini ya, barang yang paling kalau bisa dilihat yang paling kanan bawah itu ya. Ya tulisannya Smart AC Gateway. Karena per tahun ini prinsipal kita Live Smart itu sudah bisa berhasil mengintegrasikan sistem AC. Sistem AC-nya sistem AC apa? Mau AC-nya chiller kek, mau AC-nya VRV kek, mau inverter kek, mau AC split pun bisa dikontrol. Nah, gunanya buat apa nih? Gunanya paling simpel, gunanya gini. Kan tamu itu kebiasaan ya, kalau misalnya namanya dia nginep, pas dia check-in, dia colokin tuh kartu tuh, ya kan? Maunya dingin, dia setting AC-nya paling rendah, gitu kan? Terus nanti dia kalau misalnya dia mau berenang apa gimana, ya dia nggak cabut lagi kartunya tuh, biarin aja tuh AC di full blast, sampai kadang-kadang kita lihat sampai lantainya ngembun, ya kan? Terus pintu balkoni kadang-kadang dibuka, kacanya jadi ngembun semua. Nah itu kan buang-buang listrik ya, gitu ya. Nah jadi dengan teknologi ini, status kamar dari occupied menjadi unoccupied itu bukan diatur dari si tamu itu nyolok-nyolok kartu, tapi diaturnya itu dari occupancy, presence-nya. Jadi dari sensor nih. Dari sensor. Ada orang gitu dalam. Betul. Dan sensornya itu sangat sensitif. Contohnya sensor yang kita taruh nih kalau di kamar mandi ya, itu kan motion sensor biasa. Karena kan nggak mungkin orang sejam di kamar mandi ngapain gitu kan. Kalaupun sejam di kamar mandi, saya berani taruhan deh, masa dia sejam gak gerak sama sekali gitu kan nggak mungkin gitu. Nah sekarang pertanyaan yang paling sering ditanya adalah, lah kalau orangnya tidur dalam selimut tuh gimana? Nah jawabannya, kalau orangnya tidur dalam selimut itu, sensor yang kita pakai itu namanya radar sensor. Dia itu sangat sensitif. Dia bisa ngedeteksi kupu-kupu. Oke. Jadi sayapnya kupu-kupunya bisa dideteksi sama dia. Oh ini ada kupu-kupu di kamar, ketahuan. Gitu. Jadi si tamu itu mau ngumpet dalam selimut, ngumpet di bawah ranjang pun juga pasti ketahuan. Oke. Nah terus pertanyaan yang paling sering ditanya lagi nih, kok nanti tamunya marah dong kalau misalnya dia udah setting misalnya AC-nya dingin, dia keluar pas dia masuk lagi jadi
jadi panas lagi. Iya, atau nggak roomnya jadi nggak terlalu dingin nih Pak Niko. Betul. Nah, jawabannya nggak begitu juga. Karena kita juga nanti pasangin sensor di pintu. Jadi begitu dia buka pintu, akan balik ke settingan dia semula. Oh, oke. Jadi dia nggak akan tahu gitu loh. Nah, itu. Nah, jadi kira-kira cara kerjanya seperti itu. Mungkin kalau saya kasih lihat animasinya ini, cara kerjanya seperti inilah. Oke, jadi ini tamu posisi masih di depan ruangan, baru mau masuk ke kamar ya. Apa yang terjadi nih kalau dia masuk kamar nih? Kita kalau misalnya mau lihat itu di bawah, yang sebelah kiri bawah itu unoccupied, itu artinya tidak ada tamu, Kosong. statusnya warna coklat. Lalu room temperature itu bawaan settingan AC-nya. Nah itu kan biasa kan chief Settingan engineering standar ngeset standar lah ya. gitu. Makanya kalau di hotel kita lihat 24, 23, 24, 25 gitu ya. gitu biasanya. Oke. Itu kan hanya untuk menjaga kelembapan ruangan Oke. gitu kan. Kalau enggak kan ya agak bau ya biasanya. Betul. Ya gitu. Nah, terus ya, apalagi kita mau lihat nih yang di sebelah yang di tengah itu 24 derajat. Itu juga suhu di dalam suhu AC-nya tersebut gitu loh. Nah, terus ada fan off. Nah, artinya fan-nya ini masih mati. Nah, coolingnya masih mati. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi nih? Tamunya jalan nih masuk ke ruangan. Nah, begitu pintu itu terbuka, sensor dalam ruangan langsung ditanya, ada gerakan nggak? Oh, ternyata ada, orangnya masuk nih. Langsung tuh. Temperatur kamarnya berubah, room statusnya berubah dari unoccupied ke occupied. Room temperaturnya langsung turun ke 22. Oke. Itu juga biasanya settingan dari engineering, ya kan, sama biasanya brand standar itu yang ngasih tahu itu mesti di set berapa sih gitu pas tamu masuk. Lalu fan-nya juga nyala, coolingnya jalan gitu. Nah, abis ini nih tamunya nih, wah baru nyampe kamar, dia mau buka balkon, dia mau ngecek misalnya. Nah, jadi dia jalan nih ke balkon nih. Begitu dia nyampe, ini ke skip satu. Begitu terjadi ini pun kita bisa integrasikan juga dengan TV. Jadi itu kalau dilihat TV-nya nyala. Jadi begitu masuk sensor itu nyalain AC dan nyalain TV. Betul. Berarti. Jadi sensor ini kerjanya tuh hanya menggantikan itu colok-colokan kartu. Gitu aja. Oh, oke. Gitu aja simpelnya. Sorry Pak Niko, mungkin kalau dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, ya silakan. Langsung aja nih. Ya. Silakan aja. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti di Q&A bisa diketik pertanyaannya, nanti akan dibantu oleh tim administrasi juga secara ini. Oke, lanjut Pak Niko. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang tamunya nih dia mau buka balkon nih. Apa yang terjadi? Kita semua tahu kalau AC nyala, balkon dibuka, udah pasti ngembun. Iya. Dan itu kan nggak bagus ya untuk AC karena dia ngejer gitu kan. Dia akan full running capacity untuk menyentuh derajat yang temperatur. Betul, karena kan sudah disetting 22 gitu kan. Nah, jadi kalau dia buka balkon, ini AC-nya mati, itu lihat coolingnya mati tuh. Tapi fan-nya tetap nyala untuk sirkulasi. Oh, oke. Gitu. Dan ini juga mencegah, ya kadang-kadang orang buka balkon kan ngerokok ya. Nah, jadi kalau fan-nya nggak nyala tuh baunya masuk semua. Oke. Biasanya gitu. Oke, sekarang dia udah selesai nih, lihat-lihat balkon dia tutup. Oke, sekarang balik lagi tuh. Jadi coolingnya nyala lagi, temperatur ruangan turun lagi. Nah, setelah itu dia, oke deh, saya mau berenang nih, saya mau ninggalin kamar. Oke, nah yang akan terjadi seperti ini nih. Jadi dia jalan keluar, begitu dia mau jalan keluar, dia nge-trigger pintu lagi, tek. Nah, sensor kan nanya, ada orang nggak? Oh, nggak ada. Nah, begitu dia nggak ada, langsung tuh. Roomnya jadi unoccupied, dia langsung temperaturnya naik, sesuai settingan tadi 24, ya. Nah, tapi fan-nya tetap nyala. Gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cara kerjanya. Jadi sistem ini itu sebenarnya bisa dikorek dengan macam-macam. Tadi kan kita cuma lihat kan AC. Paling besar kan use case-nya AC dan mungkin TV. Tapi kalau misalnya mau dikonekin ke lighting juga bisa. Mau dikonekin ke speaker juga bisa. Dan ingat ya, semua ini wireless. Jadi hotel yang sudah existing pun bisa menggunakan sistem ini dengan minimal wiring. Yang diperlukan sistem ini untuk bekerja hanya jaringan WiFi yang oke. Nah, dan itu dari Pak Alvin biasanya. Oke, Pak. Gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Oke. Nah, terus sekarang tadi kan saya bicara room ya. Nah, kalau di public area nih gimana, otomasinya apa sih? Nah, ini kan ada yang namanya BAS ya, Building Automation System. Nah, sistem kita itu sudah bisa connect dengan BAS juga. Artinya, kalau misalnya di BAS-nya ini mau dijadikan controllernya, itu memungkinkan sekali. Contohnya use case-nya seperti apa? Oh, kita pasangin sensor nih, di WC deh paling gampang.
Jadi kalau nggak ada orang dalam WC, lampu mati, dan yang paling penting fan mati. Gitu kan? Nah, itu sangat bisa dilakukan. Karena menurut saya nggak ada gunanya itu lampu nyala di kamar mandi yang tidak akan dipakai orang gitu. Yeah. Nah, itu paling gampang kamar mandi. Nah, mungkin kedua buat all day dining atau misalnya outlet yang sifatnya kayak lampu-lampu yang di depannya mesin ATM. Nah, itu sebaiknya zaman sekarang udah diotomasikan saja gitu. Untuk saving energi lebih besar lagi. Gitu. Nah, terus next. Nah, hal kedua yang saya mau bicara hari ini yang ada hubungan sama hospitality itu adalah AI security. Jadi AI security itu apa sih? Memang orang tuh sering ngomong AI tapi nggak ada yang tahu. AI security itu artinya pekerjaannya si security guard, terlebihnya orang yang monitoring CCTV, itu jauh lebih gampang dan jauh lebih akurat. Karena kalau kita bicara satu properti misalnya ada 50 kamera. Ya nggak mungkin orang satu-satu ngecek sih. Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin, kan? Itu pasti nggak mungkin. Yang betul. Di control center, control roomnya itu ya? Control roomnya nggak mungkin. Apalagi misalnya 50 kamera, saya kasih Pak Alvin deh. Pak Alvin tolong pantengin ya. Nah, pasti nggak mungkin itu. Nggak mungkin juga. Mungkin kan? Nah, jadi kan harus ada sistem yang ngasih tahu, ada yang salah nih, coba dicek. Jadi manusia itu gunanya hanya untuk verifikasi. Apakah benar masalah itu jadi terjadi. Jadi identifikasi datang dari si AI ini, betul. Human-nya hanya istilahnya making sure, double check lah ya. Betul. Making sure dan taking action. Oh iya, taking action juga. Dia pegang HT, dia ngomong, oke tolong cek sektor ini gitu. Nah, AI security ini kan kalau kita tahu ya, yang produk yang di pasaran sekarang itu kan pertama harganya mahal, kedua sifatnya itu subscription. Jadi bulanan. Kenapa sifatnya bulanan? Karena namanya kita mengambil gambar dan diolah oleh komputer itu membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal dan sangat besar, dari segi size-nya besar. Makanya semua biasa modelnya rekamannya ditaruh diangkut ke cloud, diproses di cloud gitu kan. Dimana di cloud itu ada server-server yang levelnya udah benar-benar canggih deh gitu loh. Yang secara hardware tuh GPU-nya juga sudah kuat sekali gitu loh untuk memproses satu gambar rekaman itu dan mengkategorikan ada event-event apa dan ada kejadian-kejadian apa gitu. Artinya dengan sistem seperti itu kendalanya adalah satu di real time. Karena dia pasti kan namanya transport ke cloud ya, dia kan mesti upload dulu, diproses baru download lagi. Nah, itu kan lama tuh ya kan. Nah, sekarang solusinya kita itu beda. Solusinya kita itu jadi kita bilangnya edge computing namanya. Jadi si kamera tersebut memang sudah punya daya untuk memproses rekaman, walaupun dayanya itu nggak sebagus yang server di cloud, tapi minimal use case tertentu itu sudah ada. Berarti dia udah bisa pre-processing dulu lah ya? Betul. Pre-process dulu, jadi supaya istilahnya udah ada setengah matang dulu nih. Iya. Kurang lebih ya? Betul, kurang setengah matang. Jadi gini deh istilahnya. Kalau yang kita harus ngupload rekamannya ke cloud itu, ya udah pasti pinternya bukan main dah. Iya, gitu, betul. Ya kan? Nah, kita nanya apa juga dia tahu gitu. Tapi kalau yang ini, ya nggak pinter-pinter sekali, tapi nggak bodoh-bodoh amat juga gitu. Nah ini produknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kok bentuknya sama aja kayak CCTV biasa ya? Lah emang bentuknya sama aja. Karena memang CCTV. Karena memang CCTV. Oke. Tapi di dalam sini sudah ada chipnya untuk melakukan use case yang simple gitu loh. Nah mungkin ini saya lanjut ke video aja biar teman-teman bisa lihat ini salah satu use case-nya. Ya. Ada suaranya. Keluar. Belum bisa ya? Bisa? Milesite applies the AI technology on the network cameras to achieve intelligent monitoring. Let's explore how Milesite AI cameras provide accurate detection and prevent potential risks. In the museum, Milesite AI cameras are deployed across front gate, showroom, backyard,
Office, and Exactual. All of them are just like guardians to secure the place in all directions. Featuring AI algorithm, people counting function can precisely count and monitor the numbers of people entering and exiting from the entrance. Nah, ini cocok When nih zaman occupancy COVID nih ya. limits are breached, a full occupied alarm Udah can be penuh, triggered if masih anyone tahu attempts to sistemnya. enter before the numbers Mungkin go bisa below setting. that Bisa setting. threshold. Mileside AI cameras focus on human and vehicle detection in multiple events, such as line crossing, loitering, advanced motion detection, and Exactual. In this situation, line crossing detection function protects the museum exhibits from potential threat of someone's entrance. As time goes by, the museum is about to close. It's time to start clearing the museum. Nah, jadi dia ngitung tuh, Dia akan count back ya. count back. Jadi nggak perlu dicekin setiap angle CCTV-nya masih ada orang apa enggak, gitu kan? Regardless of day or night, Mileside AI cameras monitor every corner of the museum. In terms of loitering detection function, Mileside AI cameras can capture suspicious targets and notify the security staff right away. Nah, ini mungkin untuk pagar-pagar ini kan. As for SIP function, security staff can receive event-triggered alarm at real time and watch what is happening in front of the net camera through VoIP telephone. Powered by advanced AI engine, Mileside AI cameras only distinguish yang canggih human nih. and vehicles from other moving objects. Jadi yang kayak saya Such bilang as tadi, light. dia tuh nggak bodoh-bodoh amat ya. Oke. Nggak bodoh-bodoh amatnya tuh di Animals. mana? Ini misalnya, Oh, dia Nah, ini ada mancing anjing nih. gitu kan. nah dia bilang, oh anjing nggak apa-apa, aman. And leaves, Oh ini daun, nah, aman, nggak ada masalah. vastly minimizing the chance of false alarm. Nah, terus ini nih malingnya datang, langsung kena. Face Gitu. detection function Sampai detects bisa human bukanya face dapat. in the monitoring scenes and captures Ketahuan the jam berapa snapshot, dia which greatly masuk, enhances the monitoring efficiently Nah, langsung and ketahuan. records crime Mukanya langsung evidences in disimpan. real time. bisa dimasukin blacklist. Mileside AI cameras Kalau ada dia lagi protect ketahuan, you gitu and loh. public property Kalau besok with dia datang high lagi gitu, accuracy ketahuan, oh, ini and kemarin. efficiency. Oke. By integrating intelligent technologies and functions, Mileside AI cameras can be applied to a variety of scenarios. Mileside AI Series, your wise choice. Oke. Nah, ini yang AI series. Ini yang standar. Ini standar. Standar. Ini baru standar. Jadi nih, Pak. standar aja Begini. udah begini ya kan. Nah, kalau mau yang lebih yang use case-nya mungkin lebih banyak lagi, itu yang kita bilangnya yang lebih upgrade ya. Itu seri yang ini bedanya cuman apa? Bedanya itu dia nomor satu lensanya lebih lebar, jadi nggak perlu naruh kamera banyak-banyak. Yang kedua tuh kalau bisa lihat, saya berani jamin di market nggak ada yang 180 derajat. Itu dome loh, tipe dome dan tipe bulat, tapi bisa 180 derajat. Dan orangnya nggak bengkok. Maksudnya bengkok tuh kan tahu lah ya, kalau kalau lensanya Kalau dia ambil panoramik biasa kan begini, Pak Alvin kelihatan lebih besar gitu, kalau lebih lebar gitu. tipuan kamera, Pak. Iya, tipe itu dari kameranya itu biasa gitu kan. Nah, jadi bedanya itu satu, yang kedua ini mereka lebih pintar karena dari segi barangnya itu kalau dilihat fisik lebih besar gitu size-nya. Oke, Gitu. interesting ya. Oke, nah yang ini bedanya apa nih? Fitur apa lagi yang ditambah? Ini ada satu fitur yang menurut saya akan kepake nih di sekarang nih zaman new normal. Itu fiturnya namanya heat map. Jadi ketahuan kalau ada suspek itu dia nomor satu, dia nggak bisa tahu dia kemana aja, tapi dia tahu crowd ini nih kebanyakan di daerah sini nih, ngumpulnya gitu loh. Jadi sebelum tambah banyak lagi, ya security tolong intervene dulu gitu loh, tolong dicek dulu gitu. Mungkin videonya bisa di-play. Hey, what's up, guys? Today, we're going to talk about an advanced function called Heat Map, which is available in Mileside panoramic cameras. Heat Map
It's a smart function offered on panoramic cameras and goes beyond security applications. MileSight Advanced Heat Map. It's a video analysis tool that can show us a graphic layer as a traffic map. In this way, the detected area and frequency of the motion can be analyzed by our camera. You should probably see an example of this in football programs, which is usually used to plan strategies for football match. Besides, heat map function can also be utilized for business analysis. So, what does it mean exactly? Let me explain it with a few examples. Just imagine you own a store or maybe take charge of arranging a big store. There has always been an issue called customer behavior and product layout. We'd like to know which part of the store our customers are wandering most. Which store lines or aisles are the most attractive for the customers? Do they go to the shelves on the right or left more frequently? In this case, you can use MileSight panoramic cameras not only for protection but also for business insights. We offer you the best heat map analytic to help boom your business. If you want to know what products your customers are looking for at a given time, you can also have hourly, daily, or even monthly reports, which are intuitive and very useful. By the way, have you ever thought about that if we put a lion in a cage? Which part of the cage will it work the most? It's interesting to know that diagnosing the behavior and type of placement of animals in cages can be very helpful to wildlife experts for their treatment. The fact is that the animals are mostly in the corners of the cage or in the middle of it. May not be an important issue for us, but it's important for the wildlife experts. So in this case, we can examine the animal's movement behavior by using the heat map function. Tapi kan kita nggak bisa dapetin nih kalau cuma kita monitor. Let's take another example. Certainly, we all have been to the bank, and probably all of us have realized that some bank employees are always busy. They're so cheerful and willing to help customers with any questions. Well, now, if the bank manager has such a tool, he can easily analyze which bank clients are more likely to contact to which employee. And this can be very useful for both employees and client performance. Tuh kan, yang mana So yang by the laku. examples we mentioned above, we could find out how heat map helps in our business Jadi ketahuan analysis. apa yang harus diimprove. Of course, MileSight heat map can also be used to analyze traffic in crowded areas, including museums, highways, or amusement parks. The heat map of the given area is identified with a set of colors between red and blue. The red, orange, and yellow areas are described as popular or busy areas, while the blue and green colors indicate low traffic areas. After enabling the heat map function, you will receive a statistic map of the traffic from the designated area, which can come in handy. And we must also keep in mind that the possibility of heat map is not kind of recording, but a video that provides us with the appropriate traffic information from the monitoring area. Okay, now I'm sure you have a lot of ideas that what this heat map function can be used for. We hope you enjoyed this video. For more information, please visit our website www.milesight.com. Oke. Jadi itu partner kita, MileSight. Teknologi yang mereka bawa adalah AI kamera, termasuk dengan fitur-fiturnya semuanya. Jadi mungkin kalau dari saya itu aja sih yang menurut saya relevan dan penting di hospitality. Oke. Thank you, Pak Niko. Terima kasih waktunya. Atas presentasinya, di mana banyak produk yang menurut saya cukup menarik ya. Iya. Terutama kamera-kamera yang CCTV maupun juga yang heat map tadi barusan nih. Betul. Jadi istilahnya sekarang semua bisnis bisa melakukan utilisasi. Jadi kamera itu nggak cuman hanya sebagai safeguard keeping aja. Betul. Tapi sekarang jadi mulai kita bisa melakukan bisnis analisis dari sini nih ya. Betul. Dia nggantiin security deh gitu. Karena security kan jumlahnya nggak mungkin lebih banyak dari jumlah kamera. Betul. Gitu. Betul. Dan ingat ya, ini semua produk-produk ini nggak mahal.
Oke, itu nggak mahal. Yang paling penting terjauh Kenapa gitu nggak ya mahal? Pak Niko Bagi ya. teman-teman karena tidak ada subscription-nya oke. gitu. Jadi sudah beli dipasang ya udah gitu aja. Gitu. Oke. Nah, mungkin ada menarik sekali. Jadi intinya dengan produk-produk tentunya juga sudah ada garansi ya Pak Niko ya. Warranty-nya atau garansi produknya. Warranty-nya. Warranty-nya ada pasti dong. Masa barang nggak ada warranty-nya, nggak mungkin lah ya. Oke. Warranty-nya itu nanti gini. Jadi warranty itu kalau kita bicara warranty itu bisa aja sampai 2 tahun sampai 3 tahun tuh bisa. Tapi pasti ada cost ekstra. Karena itu kan sebagai jaminan gitu bahwa barangnya kita harus perform. Tapi secara factory default-nya, Pak? Factory default-nya setahun. Setahun pasti. ya? By default-nya setahun. Oke. Promo khususnya harus di sizing juga. Harus di sizing dulu. Iya. Jadi seperti yang tadi udah saya sebutkan ya, kemukakan juga Pak Lendra ya. Untuk promo kita akan mencoba untuk melakukan combine promo antara Hypernet dengan Six Sense. Tentu kita melihat juga kira-kira bundling paket apa nih yang cocok dari Six Sense yang memang akan kita berikan ke rekan-rekan di hospitality terutama ya. Karena kalau kita salah sizing juga salah memberikan paket nanti ujung-ujungnya juga jadi waste jadi promonya jadi terbuang percuma ya Pak. Iya. Secara function juga nggak kepake gitu kan. Iya. Jadi kita akan coba berikan bundling package tentu dengan kira-kira standarnya untuk kamar hotel itu seperti apa mungkin kita akan melakukan sebagai initial stage-nya kan nanti akan dari sana. Iya. Itu Pak Lendra. Oke. Iya, terima kasih Pak Alvin. Dan Pak Ko sudah sharing nih terkait IoT Solutions for Hospitality Industry. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang sudah join di webinar, jangan lupa untuk selalu follow sosial media melalui Instagram, Facebook, maupun LinkedIn di Hypernet Technologies untuk mendapatkan informasi dan juga tips terkait dari transformasi teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Hypernet tentunya. Ya, sekali lagi Pak Alvin, terima kasih. Terima kasih. Iya Pak Niko, terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih juga untuk rekan-rekan kita dan juga para peserta yang datang dari berbagai daerah. Terima kasih atas waktunya. Sampai kita mungkin bertemu lagi ya Pak Lendra ya. Iya, sampai bertemu kembali dan mudah-mudahan nanti di next event bisa offline, bisa langsung bertatap muka begitu ya Pak Alvin dan Pak Niko. Ya itu yang justru mau kita lakukan di offline. Ya, pokoknya tunggu tanggal mainnya aja karena kita akan update terus apa yang nanti menjadi selanjutnya tentunya. Baik. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata dan banyak sedikit ada kendala teknis di sini. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Pak Lendra yang ada di balik sebagai area head untuk Kalimantan, untuk Balikpapan, Pak Niko dari Six Sense dan juga rekan-rekan Hita dan juga rekan-rekan peserta-peserta yang datang dari berbagai daerah. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga kami mohon maaf jika memang ada kendala yang memang terjadi selama acara dan memang jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa menghubungi kami di baik itu jika ada kontak dengan Pak Lendra bisa langsung kontak Pak Lendra atau ke email kita atau bisa mengunjungi website kita di www.hypernet.co.id. Demikian acara Mens kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.